Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mencoba membuat herbal untuk penyakit cacingan. Jadi di ayam petelur saya kemarin indikasinya ada penyakit cacing yang menyerang pada ayamnya. Bahan-bahannya adalah brotowali, saya beli online ya. Jadi brotowali batangan itu yang masih fresh. Ini 200 gram untuk 5 liter air. Nah, kita siapkan nanti pancinya seperti ini, teman-teman. Panci belirik ya namanya. Biar tidak ada reaksi kimia. Panci-panci atau panci tanah juga boleh, tidak apa-apa. Kita mulai saja. Bahan-bahannya untuk brotowalinya kita pakai 200 gram karena airnya 5 liter atau 40 gram per liter air ya. Ini masih fresh-fresh semua. Saya beli dari Jogja, teman-teman. Kalau ada yang bahannya tidak beli ya lebih baik menanam sendiri. Gitu, teman-teman. 200 gram kita timbang dulu. Ya. Ini sudah cukup, teman-teman, 200 gram. Kita taruh aja di sini. Kemudian kita pakai daun sirih, teman-teman. Daun sirihnya 200 gram juga. Jadi daun sirih sama batang-batangnya juga nggak apa-apa. Ini sudah diikat daun sirihnya. Saya timbang 200 gram juga. Ya. Kita masukkan 200 gram, teman-teman. Kita buka dulu karetnya. Ini ada karetnya. Kita potong kecil-kecil dulu. Ini pakai gunting, dong. Biar mudah terlarut gitu aja. Nah, untuk bahan-bahan ini kita pergunakan rebusannya sampai dengan 3 kali, teman-teman. Jadi untuk semua penyakit bisa, sebenarnya ini adalah maintenance yang simple. Penyakit bisa, semua penyakit berak darah, kemudian cacingan. Seperti saya lagi fokus di cacingan ini, konsepnya lebih kepada cacingnya itu dibiarkan hidup, teman-teman. Nanti dia akan keluar lewat fasesnya sendiri. Jadi biar apa ya, kerugiannya kalau kita menggunakan obat-obat yang sifatnya medis, itu fase produksinya pasti akan terganggu. Pasti itu, pasti akan drop telurnya.
kemudian otomatis ya kita akan merugi kalau jadi peternak. Makanya saya lebih suka herbal ini karena tidak ada efek samping, teman-teman. Sama sekali tidak ada efek samping. Nah, jadi kita potong kecil-kecil, teman-teman ya, biar efisiensi di tempat juga dan lebih gampang menyerapnya. Itu, teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan juga pada puyuh. Jadi puyuh-puyuh yang bermasalah itu bisa kita berikan seperti ini, teman-teman. Jadi 5 liter itu bisa dipergunakan untuk 1000 ekor ayam. Artinya kalau di puyuh diasumsikan mungkin separuhnya, teman-teman. Karena dosisnya pemakaian herbal ini juga ada aturannya biar tidak over reacted. Nah, biasanya yang paling susah ini cari apa ya, sirih ya, daun sirih yang agak ribet. Kemudian sama broto wali juga demikian, agak sedikit terabaikan untuk menanam. Jadi sehingga rata-rata kita harus beli, teman-teman. Lumayan harganya. Saya beli di Bukalapak, langganan herbal kita. Jangan berisik. Nah, dipotong nggak usah halus-halus banget, artinya dipotong jadi 3 atau 4 bagian gitu, digunting seperti inilah, teman-teman, biar pencampurannya lebih homogen ya, lebih kecil-kecil parsialnya. Itu, teman-teman. Sebenarnya obat-obatan itu simpel banget gitu loh, nggak ribet harusnya, nggak sangat ribet. Yang buat ribet itu kita sendiri. Mau atau tidaknya balik ke kita lagi, gitu, teman-teman. Kalau kita mau ya pasti akan bisa lah. Handling semua penyakit itu bisa dilakukan dengan menggunakan herbal. Dan itu sangat apa ya, lebih mengena, teman-teman, dibandingkan dengan kita menggunakan yang sifatnya medis. Terus hewan-hewan kita juga atau peliharaan kita juga posisinya tidak stressing karena lebih soft ya, dia lebih soft, lebih mengena, dan parsialnya itu lebih luas, teman-teman. Maaf ya, ada ayam saya yang teriak-teriak gitu. Nah, ini untuk pancinya ini kan kita gunakan memang kapasitas 5 liter. Jadi dalam satu adukan ini, dalam satu adukan resep menu ini kita pergunakan selama 3 kali godokan, teman-teman. Jadi godokan pertama 5 liter, kita masukkan dulu sekitar 6 liter air, kemudian matangnya jadi 5 liter. Kemudian kita godok lagi yang kedua sampai dengan yang ketiga. Sedangkan ampasnya bisa dipakai buat pakan ternak juga atau dicampur menjadi salah satu tambahan pakan untuk ternak kita. Jadi nggak ada yang buang, teman-teman, di sini. Gitu. Nah, ini memang harus rutin. Kalau pemberiannya rutin, misalnya diberikan sebulan sekali, itu wajib kalau untuk peternakan petelur sebenarnya. Seperti di ayam itu wajib banget. Tapi kalau di puyuh sih sebenarnya indikatornya nggak terlalu apa ya. Cuman untuk lebih menjaga kesehatan si puyuh sih kalau menurut saya. Nah, ini biasa saya berikan di setiap ada trouble atau sebulan sekali. Biasanya kalau di saya berikan 1 bulan sekali herbal untuk cacingan ini tadi, dengan harapan
produksinya bagus. Kemudian kalau di ayam itu akan kelihatan banget posisi telurnya yang kalau kena cacingan itu kan biasanya ada bintik-bintik itu tuh, bintik-bintik coklat. Nah, itu sudah menandakan ada cacing yang ikut numpang di situ, di dalam ususnya. Sehingga harus kita kondisikan supaya cacing itu keluar lah. Karena mengganggu, nanti akan jadinya mengganggu. Tuh teman-teman. Nah, itu penting banget, sama dengan puyuh. Puyuh lesu, puyuh tidak bertelurnya cangkangnya juga pecah-pecah, itu bisa menandakan juga indikasinya adalah cacingan. Nah, bagaimana mungkin cacingan itu bisa terjadi dalam kondisi puyuh atau ayam yang sifatnya tidak umbaran, kecuali yang umbaran memang memang wajib seminggu sekali diberikan begini. Karena makannya kan dan ekosistemnya terkontaminasi oleh tanah, teman-teman. Nah, sementara yang di dalam kandang baterai seperti ayam dan lain sebagainya, itu indikatornya lebih kepada pencemaran dari bawaan lalat satu, terus yang kedua dari kotoran yang menempel pada baterai-baterai. Yang ketiga, ketika sudah pemakaian lebih dari beberapa kali masuk ya, check in ayamnya atau puyuhnya, itu kandangnya pasti akan ada yang lolos ini untuk hal itu tadi. Nah, jadi kita berikan herbal seperti ini tujuannya agar bisa mengkondisikan telurnya menjadi lebih coklat kalau ayam dan tidak ada bintik-bintiknya itu tadi. Kemudian kalau di puyuh, cangkangnya yang posisinya lembek itu bisa terbantu. Biasanya demikian, pasti ada cacingnya teman-teman. Nah, kalau kita mengobati cacingan itu dengan menggunakan sistem kimia, telur itu pasti akan drop sampai dengan 30, antara angka 30 sampai dengan 50%. Dan ketika itu terjadi di ayam, itu setengah mati untuk naikin produksinya kembali. Beda dengan di puyuh, makanya saya bilang puyuh itu lebih simple ya teman-teman ya, lebih simple karena ketika dia stressing, dia ada problem, kesalahan kita dalam memberikan asupan pakan, tinggal kita berikan pakan starter ya, insya Allah 5 hari sudah beres teman-teman. Nggak akan ada lagi yang masalah, meskipun produksinya misalnya drop sampai 50%, kemudian kita berikan fase seperti itu, dia akan kembali ke angka mendekati itulah, tapi tidak terlalu jauh. Nah, sedangkan ayam, kalau ayam itu lama teman-teman. Saya biasa mengkondisikan itu umumnya 2-3 bulan, kalau di tempat kita itu 4 bulan, tapi kos yang dikeluarkan untuk herbalnya, untuk menaikkan produksinya, kemudian asupan tambahannya, premik-premik tambahan untuk merangsang dia kembali bertelur normal itu lumayan biayanya. Itu teman-teman. Nah, setelah kita cincang halus begini teman-teman, kita lanjutkan dengan memberikan berisik lagi. Kita berikan kunyitnya 200 gram juga teman-teman. 200 gram. Sebenarnya simple. Ini hanya bahan-bahan herbal yang sudah biasa dipakai oleh istri kita atau siapa saja. Itu sudah biasa dipakai seperti ini. Nggak ada yang spesial teman-teman. Yang hanya yang membedakan itu tadi saya bilang, yang mau mengerjakan sama yang tidak mau mengerjakan. Kalau males ya pengen semuanya instan dan jadi ya agak berat kasusnya. Itu teman-teman. Nah, kunyitnya kita berikan 200 gram kunirnya ini ya. Kemudian kita tambah dengan temulawak.
Temulawaknya kita berikan 200 gram juga. Oke, temulawaknya 200 gram teman-teman. Kita tambahi kencurnya. Saya tambah kencur ini, tambahan aja ini. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya 4 item, temulawak, daun sirih, kunir, sama broto wali. 4 itu aja udah cukup sebenarnya. Ini saya tambahi kencur ini untuk ke arah pernapasan aja teman-teman. Jumlahnya sama, karena dia kecil-kecil. Saya timbang aja begini. Masih berkokok aja. Dua 200 gram juga kencurnya. Jadi saya memang menyiapkan herbal ini rutin teman-teman. Jadi bukan ketika ada trouble, yang nggak ada trouble pun ya kita kondisikan demikian. Biar posisinya apa ya, lebih ke siapannya untuk kesehatan ternaknya itu lebih terjamin dibandingkan dengan yang nggak pakai. Kita potong aja teman-teman, kecil-kecil aja, dibuat segitiga gitu. Pokoknya intinya dia terbelah aja prinsipnya. Jadi memang harus rutin teman-teman. Dan masing-masing fungsional herbal itu sebenarnya bisa dipelajari lewat smartphone kita gitu loh. Kadang saya agak bingung juga, kebanyakan rata-rata peternak itu ya maaf ngomong ya manja gitu loh. Nah, sisi berjuangnya gimana gitu kan, harusnya belajar. Jangan Pak ini fungsinya apa Pak ini. Bukannya nggak mau jawab teman-teman, cuman orang udah jalan 10 kilo, sementara teman-teman ya ada yang sebagian masih pemanasan gitu kan, ya lucu akhirnya. Bahasanya sudah lain, balik lagi ke nol gitu. Maksud saya belajarlah untuk mengkondisikan itu, gadgetnya itu dimanfaatin gitu loh teman-teman. Sekarang teknologi tidak ada yang disembunyikan, terbuka semua. Nah gadget itu dimanfaatkan, masa kalah pinter sama gadgetnya. Gadgetnya dimanfaatin bukan hanya untuk update status, jadi diarahkan lebih kepada misal fungsi dari kunyit itu apa pada ternak, kan gitu. Fungsi dari daun sirih itu pada ternak apa. Setidaknya budayakan membaca lah. Meskipun kita tidak doyan membaca, dengan adanya ternak itu kan otomatis harusnya menjadi lebih doyan membaca, karena itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita ketahui gitu loh, yang harus kita paham. Jadi jangan hanya ada resepnya ini ngikut lagi, terus kalau dikasih orang kopi ada sianidanya gimana, mati. Karena kita tidak tahu, dibilang ini ya sianida, misalnya anggap sianida itu obat untuk begini nih, ternyata racun. Karena minimnya informasi teman-teman. Maka dari itu saya katakan, ayo coba lebih kreatif. Ilmu dari mana saja, it's okay. Pakai aja selama teman-teman yakin ya it's okay, pakai aja. Nggak harus seperti saya gitu loh. Saya pun seperti itu, mengarahkan teman-teman itu yang peternak-peternak itu
ada fase per fase, dari fase perawatan DOQ, habis itu nanti belajarlah untuk ke arah parent stocknya. Jadi nggak bisa dibalik gitu. Dan jangan jangan apa ya, baru aja belajar beternak udah bingung parent stock kan. Nanti dikawinkan sendiri, tolak ukurnya telur selama setahun belum ada. Nah, nanti demo posisinya bingung kok puyuh saya trouble gini, puyuhnya yang disalahkan, kan repot. Jadi kacau balau gitu loh. Tidak semudah itu. Siapapun orangnya yang ahli, menurut saya omong kosong teman-teman. Kalau dia beli final stock kemudian dia besarkan sendiri dan ditetaskan sendiri, hasilnya bisa maksimal. Ikut-ngikut temannya lagi kepengen parent stock, berhitung begini, ya belajar bagaimana caranya beli pejantan. Terus yang puyuh-puyuhnya dipaksakan untuk dikawinkan. Nanti puyuhnya juga belum berhitung secara usia, puyuh muda apa puyuh tua. Nanti puyuh muda posisinya apa ya, kuningnya pasti akan lebih bermasalah dibandingkan dengan puyuh tua. Sehingga anakan yang dihasilkan juga menjadi problem. Daya tetasnya kurang dan cacat. Biasanya begitu. Nah, ilmu-ilmu begitu itu tidak bisa disimsalabim gitu loh. Nggak bisa. Kadang ada yang WA saya, Pak, kok nggak mau ngajarin masalah parent stock sih, gitu. Saya jawab aja lah, kamu sudah punya parent stock berapa gitu loh. Apa kamu sudah pastikan parent stock yang kamu punya itu betul-betul parent stock gitu loh. Istilah grandparent stock itu kalau menurut saya hanya sebuah istilah, teman-teman. Yang benar itu memang harus mengkondisikan fase per fase, fenotip 1 sampai dengan 4. Kemudian barulah dia jadi PS itu tadi, parent stock, yang endingnya nanti final stock gitu loh. Nggak bisa, belajarnya itu harus instan, harus begini, nggak bisa. Semua itu butuh waktu dan proses. Nah, yang dicari apa sih? Kan ujung-ujungnya duit gitu loh. Jangan bingung bersikap, temannya sudah netesin gini, kita bingung inisiatif begini. Itu salah teman-teman. Malah nggak fokus ke peternakannya. Mending begini, dilihat peternakannya, produksinya bagaimana, masalah apa enggak. Kalau masalah ya diperbaiki, dibuat herbalnya begini, dikondisikan betul, agar semuanya bisa sesuai dengan harapan. Seperti yang di puyuh premium saya itu kan bisa bertelur per hari ini sudah 118%. Nah, itu pada bingung, ada yang bilang hoak, ada yang bilang bingung. Saya nggak ada masalah. Selama mereka berpikirnya negatif ya, saya pakai lakum dinukum waliadin. Yang penting saya yang tahu, kan gitu. Saya yang tahu dan paham kondisi puyuh saya, karena saya memang merawat mereka dari nol. Pakannya mereka saya tahu, maintenance-nya dari nol saya tahu, sekarang fase produksinya, campuran pakannya saya tahu, saya semua yang mengkondisikan itu. Sehingga saya nggak kaget ketika bertelur begitu dan sangat apa ya, istilahnya rasionya masuk. Gitu loh teman-teman. Fokus aja satu dulu. Kalau sekarang lagi konsentrasi masalah pembesaran, ya udah pembesaran aja, jangan ribet ikut temannya posisi sudah, wah ini sudah menetaskan dengan alibi untuk replacement. Omong kosong, replacement juga kalau seandainya GPS-nya atau PS-nya itu problem, malah hasilnya nggak akan maksimal, bos. Dapatnya apa? Capek, nggak produksi, produksinya nggak bagus. Akhirnya diambil keputusan, pikir aja lah kan gitu. Sama aja kita nyiksa, teman-teman. Gitu loh. Fokus aja satu. Kan ujung-ujungnya cari duit. Dijualan aja telurnya, itu maksimalkan produksinya yang baik kan gitu. Dirawat puyuhnya dengan bagus. Dan nggak ada problem gitu loh. Mending fokus ke situ dulu satu-satu. Sama dengan orang belajar ngapalin Quran. Ngapalin Quran itu kalau dimulai dari juz 1 yo mencret teman-teman. Ya dibalik, kalau ngapal Quran itu mulailah dari juz 30.
Kenapa juz 30? Karena kita orang Asia ini terbiasa mulai belajar yang namanya juz amma dan lebih gampang pemahamannya. Jadi kita harus memahami dulu otak-otak tua gini, menyiasatinya harus bagaimana, ya harus paham dulu. Sama dengan puyuh tadi. Ketika nggak paham, ya salah-salahan aja lah. Pokoknya netes, alhamdulillah gitu. Saya kadang mau komen, mau ketawa takut dosa ya. Ya sudahlah, memang jalurnya dia harus berkenalan dengan Allah itu dengan jalannya begitu gitu loh. Yang hasilnya kita nggak tahu. Bisa saja bagus, bisa saja sebaliknya. Mudah-mudahan sih bagus semua teman-teman. Saya berharapnya seperti itu, nggak berharap apa ya istilahnya mendoakan teman-teman dengan hasil yang buruk, enggak. Saya hanya menyampaikan saja, artinya jangan sampai kita sudah keluar biaya banyak, kita sudah melakukan proses A, B, C, D, dan D, kok hasilnya nggak maksimal gitu loh. Kok produksinya bermasalah, proses sudah kita jalankan dari mulai fase dioki, udah dipakai susu, udah pakai asam sitrat, tapi teman-teman tidak pernah membahas masalah asal usulnya dari mana itu puyuh gitu loh. Yang ada cuman berpikirnya udah ini saya hajar aja parent stock. Itu sebuah bentuk pemikiran yang salah. Walaupun ada sebagian orang yang berhasil melakukan itu. Mungkin kebetulan yang beliau beli itu adalah memang yang benar cikal bakalnya untuk parent stock gitu. Siapa yang bisa memastikan itu? Nggak ada teman-teman. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu itu loh, asal muasalnya dari mana puyuhnya ini. Terus yang jualannya juga tidak mengatakan kalau oh ini parent stock nih, hasil silangannya ini versus dengan ini, tahapan pertama, tahapan keduanya ini versus ini, kan gitu. Itu tidak pernah terjadi teman-teman. Lompat-lompat. Jarang sekali yang mau menceritakan hal tersebut. Itu loh. Makanya saya kadang kalau ada yang bahas parent stock, capek deh gitu. Bayangannya sudah endah aja orang-orang. Mereka tidak tahu prosesnya nangisnya gimana, gagalnya gimana. Banyaknya yang cacat, kondisi kuning telurnya yang buruk. Gitu loh teman-teman. Pelan-pelan. Kalau sekarang fasenya cari duit, ya sudah fokus saja cari duit. Kalau duitmu sudah banyak, gampang teman-teman. Mau model apa aja bisa. Nah, duit masih pas-pasan. Sudah bingung menciptakan ini dan itu. Aduh, itu sama aja. Nggak fokus. Hasilnya apa yang didapat? Teman-temannya sudah running 10 kilo, dia masih pemanasan aja. Telurnya juga begitu-begitu aja. Mau ngembangkan juga udah capek, seolah-olah bekerja itu nggak ada hasilnya. Nah itu yang sering terjadi pada peternak-peternak puyuh itu. Itu loh, nggak hanya peternak puyuh, peternak ayam juga ya sama. Oleh karena itu, ya kalau menurut saya, fokus saja teman-teman. Nggak usah bingung, nggak usah galau. Yang satu udah sampai ke sini, yang satu udah bingung. Saya kok masih di sini aja. Tapi coba dicek produksinya bagus, ya kan? Hasilnya luar biasa, puyuh atau ayamnya sehat-sehat. Sehingga harga telur murah, harga telur mahal, profitable-nya dapat. Nah ini nggak pernah ngukur, yang kita ukur itu semuanya produksi teman-teman. Jangan bingung, ikuti saja, jangan dilawan. Takdirmu sekarang jadi peternak ya peternak aja, sambil berdoa malamnya gitu loh. Bu ya saya dikasih biar bisa dapat parent stock ini ya Allah, entah gimana caranya, saya kepengen mencoba, kan gitu.
Jadi mohon maaf teman-teman, saya bukannya ngomel-ngomel pagi-pagi. Cuman banyak sekali yang WA ke saya itu. Aduh, sampai nggak tak jawab gitu. Saking ya dijawab juga percuma. Nanti kalau udah dibahas tentang masalah GPS atau PS parent stock kayak gitu masih bingung. Pak, fenotip itu apa Pak? Bulunya harus bagaimana Pak? Nah itu menandakan dia tidak mau belajar gitu loh. Masa kalah sama gadgetnya, lebih pintar gadgetnya daripada kita. Itu loh teman-teman. Nah ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita tambahkan air sejumlah 5 liter. Total semuanya ada 5 bahan. Yang pertama adalah daun sirih 200 gram. Kemudian brotowali, akarnya itu ya, akar brotowali 200 gram. Kemudian temulawak 200 gram, kunirnya 200 gram. Dan saya tambahkan satu lagi, apa tadi ya? Apa sih? Kunir, temulawak, sama saya lupa. Kunir, temulawak, jahe, kencur. Aduh. Jadi itu teman-teman, dengan 5 bahan ini tadi kita kondisikan agar semuanya bisa sesuai dengan harapan. Dimana harapan saya agar ayam-ayam saya bisa sembuh dari cacingan, meskipun cacing itu akan tumbuh kembali, tapi karena rutin pemberian ini, maka cacing-cacing itu juga akan keluar dengan sendirinya. Nah, dengan jumlah ramuan begini tadi, itu bisa kita lakukan untuk perebusan selama 3 kali, teman-teman. Rebusan pertama, ambil airnya, rebusan kedua lagi, ambil airnya, rebusan ketiga lagi, baru kita ambil airnya. Nah, setelah ketiga itu, ampasnya sudah selesai, teman-teman, sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Kita harus menggantikan dengan yang baru atau dikeringkan. Gitu, teman-teman. Jadi, selamat mencoba, teman-teman. Semoga sedikit informasi ini tadi bisa menjadikan wasilah untuk mengobati segala macam penyakit yang mungkin sedang menjangkiti ternak-ternak kita, teman-teman. Kalau saya terus terang khususan memang untuk pengkondisian penyakit cacingan. Itu teman-teman ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan mohon maaf saya mungkin sedikit bercerita aja tentang masalah parent stock itu tadi. Harapan saya semua belajar. Ada tahapannya, jangan dilawan, belajar aja. Oke, jangan lupa urusan langitmu beresin dengan betul. Allah itu tidak melihat kulitan kita seperti ini, tapi melihat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Cari guru yang tepat, cari teman-teman yang memang bisa diajak bicara ke arah sana, yang memang sudah pengalaman hubungan dengan langit itu. Levelnya kan manusia akan beda-beda. Yakin terus teman-teman, hadirkan kun dalam kehidupan Anda semua. Dan pastikan urusan kita punya ternak berapapun jumlahnya, itu bukan karena uang kita, bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berjuang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.